Jadi kita nggak mengikuti arus, tapi kita bisa menemukan arus mana yang bisa membawa kita. Betul. Tetap Tuhan tetap menjadi yang utama juga ya, Ah. teman-teman. Halo, sahabat-sahabat Roma Bekti. Kembali lagi di acara Roti Basah. Roma Bekti bawa sahabat. Kalau kemarin-kemarin Roma Bekti bawa sahabat teman-teman muda. Kalau di samping ini juga masih muda, masih energik dan luar biasa. Ini sahabat saya yang sudah lama sekali dan hari ini muncul di konten Roti Basah. Set, biarnya roti, biar roti basah. Roma Bekti bawa sahabat. Oke. Perkenalkan dong, lu siapa? Sampai bisa kolaps ya bareng Roma Bekti. Lu siapa? Halo sahabat Roti Basah, saya Romo Kamel. Saya saat ini bertugas di Paroki Cikarang. Cikarang coy ya, anak-anak Cikarang langsung like, subscribe ya, share. Ini Romonya kolaborasi sama Romo Bekti ya dari Komisi Kepemudaan. Wah, Apalagi luar biasa. yang OMK-nya ya. Wah. Yang nonton ini nggak subscribe, Aduh. Awas ya. Ini udah. hanya ketawa saja. Udah tanda ya. Biasa dipanggil Romo Kamel ya. Panggil Kamel aja deh lah. Kamel ya, Bro. Tugas di Cikarang, kesibukannya apa sekarang? Tugas di Cikarang tuh orang nggak ada bayangan mungkin teman-teman OMK ini. Apa sih kesibukan di Cikarang tuh? Oke, saya jelaskan dulu Romo Bekti. Silakan, boleh. Paroki Cikarang itu terletak di daerah pinggir dari Keuskupan Agung Jakarta. Kenapa saya katakan di pinggir Romo Bekti? Itu karena perbatasannya untuk utara itu Laut Jawa, perbatasan timurnya dengan Keuskupan Bandung, batas selatannya Keuskupan Bogor. Ya, Berarti kalau Cikarang tuh di sebelah mananya Jakarta tuh? sebelah timurnya Sebelah Jakarta. timur. Jadi kalau orang mau ke Bandung atau ke Cirebon, ke Jogja, Semarang pasti lewat Cikarang ya, lewat tol itu pasti lewat Cikarang. Yang menarik dari penugasan saya di Paroki Cikarang. Apa? Ketika mau ke Jakarta dengan saya mau ke Bandung, dekat ya? waktu tempuhnya sama. Ke Jakarta sama, ke Bandung sama. Berarti seringan ke Jakarta atau ke Bandung? Tetap dong, makanya saya bilang tetap lagi dalam payung Keuskupan Agung Jakarta. Surat menyurat Jakarta. Promosi dia ya. Artinya kamu yang punya panggilan masuk ke Projo Jakarta. Ya, kan selalu ke situ ya. Iya, benar Oke, ya. terus Romo Bekti, tadi saya bilang selain kita adalah paroki pinggiran yang perbatasan demikian, ini adalah salah satu paroki yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan izin gereja. Jadi sudah sekitar 18 tahun resmi menjadi paroki, 20 tahun berkembang ini saat ini belum mendapatkan atau memiliki gedung gereja. Gedungnya belum ada ya. Belum ada. Sementara emang di mana, Mel? Jadi saat ini kami menggunakan sekolah, kerjasama dengan pihak sekolah untuk menggunakan di acara hari Sabtu dan Minggu sebagai tempat ibadah. Sekolah tuh maksudnya di kelas-kelas gitu, kelas-kelas kecil, jadi kapel. Aulanya. Aulanya cukup besar ya. Menampung berapa umat di sana? Kalau aulanya? Aulanya saat ini, saya nggak tahu persis karena saya mulai penugasan dalam kondisi pandemi. Saya hanya bisa memberikan gambaran kalau dalam kondisi pandemi itu 40% ya. Itu aulanya bisa menampung 120 orang. 120, 40 ya sekitar 500-600 orang lah ya. Iya, kalau kapasitas kalau penuh ya. Kalau normal, luar biasa sekali teman-teman yang belum pernah ke Paroki Cikarang. Namanya apa sih? Paroki apa sih? Bunda Teresa. Buter ya? Buter. Ya, Santa Teresa dari Kalkuta. Bunda Teresa Cikarang. Oke, Romo Kamel ini dulu lulusan dari Atmajaya ya, Atmajaya. Jurusan apa, Mel? Akuntansi. Jurusan akuntansi. Ternyata Romo Kamel pernah sempat kuliah akuntansi, pernah bekerja juga ya? Iya. Di mana, Mel? Nah, menarik nih pertanyaannya. Kalau mau ditanya, pengalaman saya sempat bekerja di satu perusahaan cepat saji. Apa perusahaan cepat saji itu apa? Makanan cepat saji. Makanan cepat saji. Iya, para laba internasional. Tapi itu hitungan bulan. Terus masuk dalam kerja di bagian keuangan sebagai accounting karena basic saya tadi accounting. Ya, sempat juga di sana. Tapi juga tidak lama karena saya masuk ke seminari tinggi. Jadi dari lulus sampai masuk seminari tinggi dikerja berapa tahun?
nggak sampai setahun. Oh, nggak sampai setahun ya? Ah, ah. Pengalaman apa yang didapat ketika bekerja itu? Kan ini teman-teman OMK ini banyak juga pendengar-pendengar yang bekerja tuh. Pengalaman apa sehingga yang sampai di satu titik, ya saya berhenti dari kerja lalu masuk ke seminari jadi pastor. Untuk teman-teman OMK yang saat ini sedang mengalami atau masih mencari pacar, silakan kalian gunakan waktu itu sebijaksana mungkin. Karena itu bisa jadi cara Tuhan untuk mengenalkan hidup panggilan. Oh, jadi lu diputusin pacar apa gimana sih? Bukan. Ditinggal nikah apa gimana? Maksudnya, bagaimana lu mempelajari arti cinta. Karena cinta antar manusia mungkin memiliki keterbatasan. Tetapi ketika kita bicara dengan cinta Tuhan, itu suatu hal yang nggak bisa kita ungkapkan. Yang dimana pada saat itu saya dapatkan dan saya terdorong pengen tahu kayak apa sih cinta Tuhan itu dengan mendalami hidup panggilan. Berarti ini quotes of the day. Cinta kepada manusia bisa, tapi terbatas. Tapi cinta kepada Tuhan itu tidak ada batasnya, luar biasa. Karena Tuhan juga mencintai kita dengan luar biasa. 2 jempol. Ya, bisa di capture, bisa dimasukin status ya bagian ini tadi. Quotes of the day. Pengalaman Romo Kamel akhirnya bisa sampai masuk seminari dan akhirnya jadi pastor. Sekarang tugas di Cikarang. Saya biasanya manggil berabro aja sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Di Cikarang tuh ciri khas kegiatan atau umatnya, bahkan sementara belum ada gereja nih. Lalu ciri khasnya apa yang menarik di sana yang nggak ditemukan di tempat lain atau gereja lain? Ada nggak kira-kira ciri khas itu? Seperti yang saya katakan tadi, kita belum punya gereja. Jadi ciri khasnya gerejanya itu knockdown, gereja buka tutup. Nah, oleh karena gereja kami bukan bangunan permanen Rumah Bukti, jadi untuk operasional terkait dengan gereja ini full 100% dari umat dan untuk umat. Maksudnya gimana? Misalkan contohnya? Contohnya kita nggak punya satpam. Satpam nggak ada ya, Casti? Ya, saya ikut sekolah ya. Yang menarik kita nggak ada poster. Lalu gimana nyiapin misa siapa? Nah, itu dia poster. Karena tadi saya katakan dari umat ke umat, jadi ada namanya pemerhati sakristi. Jadi ya nanti ada penugasan bergilir gitu. Itu termasuk bersihin piala, nyiapin semua itu. Nah, nanti pemerhati sakristi lebih menyiapkan perlengkapan liturgi apa yang akan dipakai pada misa. Nanti yang mengatur posisinya, termasuk baju romonya, nanti yang melipatkan ya, itu adalah putri sakristi. Oh, jadi semuanya dari umat untuk umat ya? Ya. Nanti penataan untuk bunga dan altar, kita juga tidak menggunakan bunga, kita menggunakan tanaman hidup. Oh, tanaman, pot-pot gitu ya? Dan itu dari umat. Dan nanti ketika selesai misa, dibawa pulang lagi oleh umat, jadi tidak ada pembelian. Terus yang kayak gitu. Kan tadi katanya gerejanya knockdown, itu duduknya lesehan apa pakai kursi? Nah, kursi non permanen, artinya apa? Bukan kursi lipat ya ibu bapak, teman-teman semuanya. Tapi kalau sebutan umumnya itulah kursi bakso. Oh, kursi bakso. Jadi kalau untuk Rumah Bukti kayaknya ukurannya double. Ya, jadi yang over ya kalau ke gereja Cikarang kursinya di double daripada nanti tengah-tengah misa tiba-tiba patah, kan Anda malu sendiri. Untuk yang lansia Rumah Bukti, kita sediakan yang ada senderannya. Oh iya, betul. Wah, perhatian sekali, luar biasa. Oke, Romo Kamel, ini kan anak muda kita hebat-hebat, berkembang luar biasa, tapi kan terpotong dengan pandemi nih. Kopi adalah pelukan dalam cangkir. Diambil dari biji kopi pilihan. Dipadukan gula yang menambah aroma. Diseduh dengan air yang menghangatkan. Diminum bersama sahabat seperjalanan. Asiknya ngopi di warung OMK. Ngobrolnya asik sama kita semua. Warung OMK. You mampir you. Romo Kamel punya ide nggak sih terhadap pembinaan orang muda tuh
seperti apa? Ada ide nggak orang muda atau anak-anak atau remaja yang concern gue nih, concern Romo dalam berpastoral tuh apa? Sebenarnya bukan ide dong Bukti, tapi lebih pada harapan. Harapan bahwa orang muda bisa menarik gereja dalam perkembangan yang ada sekarang. Maksud saya begini Romo Bukti, kita kan udah di media sosial demikian banyak nih, variabelnya bukan hanya, kalau orang mau terkenal bukan cuma ngandelin di TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Nah, bagaimana orang muda ini bisa melihat ke belakang dalam arti apa yang bisa mereka lakukan, bukan kecimpung hanya di YouTube-nya aja, bukan hanya kecimpung sebagai YouTuber atau sebagai TikTok, tapi dia bisa membuat satu wadah yang bisa menyainginya demikian dalam konteks gereja, pewartaan gereja ya itu sih yang saya harapin ya, bahwa dia membuat satu inovasi yang mempunyai nilai kekristenan gitu loh. Oke. Seperti kalau kita lihat pada mulanya soal kebijakan sharing dari Gojek, kan nilai-nilainya kan sederhana, orang kecil yang dikumpulkan bersama-sama dijadikan mitra kerja. Nah itu ada nilai Injilnya. Yang kayak gitu aja, walaupun nanti ujungnya komersil, tapi setidaknya kita bisa guyup dulu, ada trust, ada kepercayaan di situ sehingga tadi menjadi kuat dan akhirnya bisa ada berkat juga di situ kan. Betul. Ada berkat, ada cuannya juga ya. Jadi kita nggak mengikuti arus, tapi kita bisa menemukan arus mana yang bisa membawa kita. Betul. Tetap Tuhan tetap menjadi yang utama juga ya teman-teman. Halo teman-teman orang muda, saya sering dapat pertanyaan, Romo, orang Katolik boleh jadi pengusaha nggak sih? Boleh cari untung nggak sih? Romo, saya punya usaha, bisa startup, bisa desain, jualan snack Romo, bantuin promote dong Mo. Atau ada yang nanya, Romo kami mau buat kegiatan, butuh macem-macem, ada nggak sih umat yang jual? Orang-orang muda, teman-teman yang punya usaha, yang punya startup, ayo kita sama-sama kembangkan usaha, tingkatkan kemampuan dan jaringan dalam pelayanan bersama Tuhan pada program Jelajah, Jembatan Pelayanan dan Jejaring Usaha. Kita sama-sama berkembang menjadi teman seperjalanan. Sampai jumpa, selamat bergabung. Kita tidak ikut arus, tapi kita harus kenali arus itu kan ya tadi ya. Harus kenali. Dan yang penting lagi, kalau di arus jangan sendirian. Kan harus bareng-bareng dalam satu perahu, seperti programnya Komkep nih, Romo Kamel, ada namanya Jelajah. Itu kumpulan pengusaha-pengusaha UMKM yang kita mau satukan dan kita mau bangun kepercayaan umat, sehingga umat nanti bisa dari Keuskupan Agung Jakarta pesan di situ. Butuh snack ada, butuh band ada, butuh makan catering ada, butuh akomodasi transportasi ada. Nah itulah gunanya Jelajah. Mungkin itu nanti kalau konsepnya one stop shopping ya. Yes. Jadi kalau di bahasa pemasaran one stop shopping, Anda masuk ke situ semuanya didapatkan. Semuanya ada. Ya. Dan tentunya mendukung saudara-saudara kita sama tadi, kita. sama kayak ciri khasnya Paroki Cikarang, dari umat untuk umat. Nyusun kursinya sendiri, siapin peralatan liturginya sendiri, bersih-bersihnya sendiri ya. Bahkan romonya juga kadang-kala nyiapin itu juga gitu. Pokoknya luar biasa deh teman-teman. Romo Kamel, ada ini kita di akhir ada permainan ya. Pilih cepat ya. Kita ada pilih cepat. Nggak akan saya tanya ya. Saya gugup. Enggak, tenang. Ini ada this or that ya. This or that, pilih ini atau itu ya. Oke. Kopi atau susu? Kopi. Kenapa? Nikmat, pahit, mantap. Nikmat, pahit, mantap. Oke. Kemeja atau kaos? Kemeja. Kenapa? Rapi, keren. Rapi, keren. Oke, ya siap. Naik motor atau naik mobil? Motor. Kenapa? Ringkes, simple, cepet. Cepet. Oke, ringkes, simple, cepet. Yang terakhir ya, terakhir. Romo paroki atau Romo kelompok kategorial? Kelompok kategorial. Kenapa?
Jangan tersinggung ya. Sekarang. Enggak. Ini kan pilihan Romo paroki atau ini kan bisa ditanya ke siapa saja, Romo paroki atau Romo kategorial. Lebih mengerucut sih Pak Hernani. Oh, lebih merucut. Kalau kategorial lebih merucut dan lebih fokus. Ya. Ya. Oke. Saya tetap ya. Saya Enggak, di paroki tetap. nyaman di paroki. Di paroki kan ini cuma permainan. Kalau boleh memilih this or that ya. Pilih ini atau itu. Ternyata itulah teman saya, sahabat saya Romo Kamel. Ya, jangan lupa kita juga Romo Bekti sebenarnya jangan lupa kalau saya punya channel Romo Bekti dan teman-teman yang ikuti juga ya. Wow, nih Paroki Cikarang, channelnya keren-keren. Romo Kamel rencana mau buat untuk Bina Iman Anak dia. Dia orangnya suka storytelling. Mungkin nanti bisa untuk membantu teman-teman remaja atau anak-anak yang mau mengisi imannya dengan Bina Iman Anak. Ya, nanti ditunggu dari konten-kontennya Romo Kamel. Oke, segitu saja dari kami dalam acara Roti Basah Romo Bekti bawa sahabat Romo Kamel. Yuk teman-teman Thank you, semuanya. Tuhan berkati.